Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, Sobat BKN dimanapun berada. Apa yang harus dilakukan oleh Anda, pegawai non-ASN yang terdata di database BKN? Ini sudah dijelaskan juga di Kepmenpan 15 tahun 2025 dan surat Menpan yang terbaru berkenaan dengan itu. Jadi ini dibagi menjadi dua. Pertama, jika Anda adalah non-ASN yang terdata di database BKN, atau pangkalan data BKN dan sudah mendaftar di seleksi entah itu CPNS atau P3K tahap 1 2024, berikut pilihannya untuk Anda. 1. Jika Anda non-ASN terdata di database non-BKN dan salah memilih formasi, maka Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Instansi Anda bersurat tentang perubahan pilihan formasi dan BKN nanti akan menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, bagi Anda non-ASN yang terdata di database BKN TMS pada saat seleksi administrasi P3K tahap 1, Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan yang nanti hari Senin tanggal 20 Januari 2025 akan berakhir. Kemudian bagi Anda yang non-ASN terdata di database non-ASN tetapi TMS di seleksi administrasi CPNS, maka pilihannya adalah Anda wajib mendaftar di tahap 2. Untuk non-ASN terdata di database non-BKN di TMS kan oleh instansi pasca pengolahan hasil tahap 1, maka Anda akan diangkat menjadi P3K paruh waktu yang videonya penjelasannya sudah kami sampaikan sebelumnya. Yang kelima, jika Anda non-ASN terdata di database non-ASN, kemudian daftar CPNS tidak lulus SKD atau SKB, kalah di perankingan, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kasus ke-6, jika Anda adalah non-ASN terdata di database BKN, tidak hadir saat SKD CPNS atau seleksi kompetensi P3K tahap 1, maka Anda harus mendaftar di tahap 2. Yang ketujuh, untuk non-ASN terdata di database non-ASN tidak hadir pada saat SKB CPNS, maka Anda diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kuncinya, kalau sudah ikut seleksi SKD atau SKB CPNS atau seleksi kompetensi, maka Anda tidak perlu dan tidak boleh mendaftar lagi di tahap kedua, karena hanya satu kali mengikuti seleksi pada saat periode yang sama. Tetapi ada solusinya untuk Anda, yaitu Anda akan diangkat menjadi P3K tahap 1. Baik, selanjutnya kasus yang kedua tentang Anda non-ASN terdata di database BKN belum mendaftar sama sekali baik di seleksi CPNS maupun P3K, maka satu kasusnya, kalau tidak tersedia formasi pada instansi tempat Anda bekerja, maka Anda harus mendaftar di tahap 2 pada jabatan tampungan yang ada 4 itu ya, OLO, PLO, BUO dan sebagainya, ada 4. Kemudian kasus yang kedua, kalau Anda non-ASN terdata di database non-BKN belum mendaftar di seleksi CASN manapun dan tidak memiliki surat keterangan aktif bekerja, maka Anda harus mendaftar pula ke tahap kedua pada jabatan tampungan. Kasus yang ketiga, jika NIK nomor induk kependudukan Anda terblokir karena pelanggaran seleksi di masa yang lalu, remote access misalnya, atau terbukti memalsukan dokumen dan sebagainya, maka solusinya adalah sesuai Permenpan 6 2024 pasal 24 huruf A, Anda tidak dapat mendaftar di seleksi ASN sampai kapanpun. Tetap semangat, saya akan coba menjelaskan keputusan Menpan nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Kalau kita lihat definisinya, P3K paruh waktu adalah pegawai ASN, ya sama-sama ASN nih, yang diangkat berdasarkan perjanjian kinerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran. Nah, ini dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan penataan non-ASN amanat pasal 6 Undang-Undang ASN ya 20 tahun 2023. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan instansi, memperjelas status pegawai non-ASN, kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk siapa? Untuk guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata
layanan operasional. Dan itu didasarkan atas hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian mekanismenya adalah PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur, Bupati, Wali Kota mengusulkan rincian P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Wajib diusulkan seluruhnya rincian P3K paruh waktu itu, dan kemudian Menpan RB menetapkan kebutuhan rinciannya untuk paruh waktu. Kemudian setelah itu pengusulan NIP-nya ke BKN paling lama 7 hari kerja. Dan setelah itu penerbitan di proses di kami paling lama 7 hari kerja berikutnya kemudian disampaikan, dan pejabat pembina kepegawaian setelah itu menetapkan pengangkatan paruh waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hampir sama persis prosesnya dengan P3K penuh waktu. Saya kira itu penjelasannya, jadi tidak ada beda mekanisme hak kewajiban, kemudian apa-apa saja yang bisa didapat oleh P3K, baik yang penuh waktu maupun paruh waktu. Yang tidak lulus seleksi P3K kemarin, itulah yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian untuk P3K paruh waktu, bagaimana anggarannya? Tetap dianggarkan. Ada kemarin daerah yang belum sempat menganggarkan atau tidak menganggarkan, kita minta tetap dianggarkan. Kalau sudah terlanjur Pak, tidak dianggarkan, bagaimana Pak? Nah, kalau sudah terlanjur, dicari anggarannya. Bisa diambil BTT atau dari pergeseran anggaran lainnya. Nah, jabatan-jabatan yang ada adalah sesuai dengan diktum ketiga, guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan perangkat layanan operasional. Nah, pertanyaannya, Pak, ini Pak kode rekeningnya sudah ada belum? Nah, ini sudah kami terbitkan kode rekeningnya. Ini kebetulan yang menangani kode rekening itu di Pusdatin, nanti kami cek, ya. Kami cek apakah sudah diakomodir di Pusdatin atau belum. Nanti Bapak Ibu juga bisa bersama-sama mengecek ini. Pertanyaannya, Pak, kalau ada honorer, contoh supir, tidak ada di sini Pak, bagaimana Pak? Nah, terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya, karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya mohon maaf, sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya, atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20, sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa, ya, belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa perjalanan dinas atau fasilitas lainnya, ya.